kembali lagi bersama kita anak muda zaman sekarang. Kali ini di podcast kita kedatangan tamu-tamu yang spesial nih dari mahasiswa-mahasiswa keren dari Prodi TBI angkatan 20. Emang keren, Pak? 2000. Emang keren? Keren ya? Masa keren? Keren kan? Guys, biasa aja. Yang penting nggak culun, biar nggak dibully ya guys ya. Betul. Oke, perkenalan dulu mas, siapa namanya? Salam dulu mas. Nah saya Raihan mas. Raihan. Asalnya dari mana mas? Asal Pasuruan. Asli, pas mana? Asli Pasuruan. Tahu Pasuruan, Prigen Mas. nggak? Oh, Prigen itu yang di gunung-gunung itu ya? Ya. Benar. Pernah gitu mas? Pernah ke situ? Pernah, sering. Masnya? Kalau saya perkenalkan Mas Podcaster. Enggak mas, saya nanya. Masnya pernah ke Prigen belum? Saya kira mau ngajak kenal. Oh, iya, Mas. Jadi saya pernah ke Prigen. Pernah? Ke Taman Safari pernah. Oke. Banyak monyetnya mas? Banyak ini. Maksudnya di Prigen, bukan di sini. Oh, bukan di sini. Oke lanjut. Oke. Masnya siapa? Oke, perkenalkan saya Mas Fikri Awali Rahman, sebut saja Mas Fikri Asalnya mas? dari Banyuwangi, Santet of Java. Santet mas ya? Barangkali tahu santet nanti bisa pesan order. Santet itu bisa jadi bisnis nggak sih mas? Bisa. Bisa? Via WA sekarang. Oh iya. Itu maksudnya bisnis apa ya mas? Bisnis santet nanti bisa paket medium dan reguler. Oke. Jangan ditiru guys. Ini Oh iya. agak-agak haram. Oke. Yang topik. Bisnis mas ya, jadi kita ngomong-ngomong tentang bisnis nih mas. Masnya tertarik gak sih terjun di dunia bisnis? Actually tertarik sih mas, tapi kayak kita kan jurusan pendidikan ya, connect gak sih sama bisnis gitu? Menurut mas ya? Kalau menurut saya terkait bisnis dan pendidikan itu sangat connect. Karena kenapa? Karena pemerintah kita sekarang aja sudah bisnis dengan Oke. bagaimana komersialisasi pendidikan yang ada ini. Pemerintah akan nanti Agak disensor ya, bahaya. nanti disensor. Nggak bahaya. Jadi jatuhnya itu apa mas? Kalau bisnis di pendidikan ya? Ya. Sebenarnya kalau mau lebih dalam terkait bisnis dengan pendidikan itu sangat banyak. Terkait integrasi dengan pendidikan dan bisnis itu banyak. Seperti kita ambil contoh ruang guru. Bagaimana platform ini bisa memajukan anak muda, bagaimana bisa membuka akses cakrawala pendidikan anak muda terkait dengan kapabilitasnya terkait pendidikan. Jadi kita ambil contoh misalkan anak muda ingin kuliah, nanti mereka bisa mengakses ruang guru dan mereka bisa mengakses cara masuk misalkan di PTN 10 top PTN terkenal, lalu juga misalkan mau masuk ke UIN Malang juga bisa, nanti ada tips and quote-nya di Ruang guru. seperti itu. Jadi ruang guru itu nggak hanya buat jalan ke universitas yang nggak Islam aja, maksudnya Ya. nggak. Meskipun UIN bisa kan? Oke, bisa. UIN bisa kan? Bisa. Untuk semua jalur, juga semua bisa. bidang. Oke. Jadi kita akan membahas itu ya, digital entrepreneurship di bidang pendidikan. Oke, bener kan? Betul. Oke. Jadi kalian bisa nggak sih kasih contoh ya untuk mas-masnya ini yang pengen buka bisnis di bidang pendidikan melalui digital. Peluang-peluang yang atau celah-celah yang bisa kita cari atau kita kulik buat ngembangin bisnis ini mas. Mungkin dari Mas Rehan dulu. Peluang yang bisa diambil. Mungkin bisa disebut beberapa agar nanti bisa dicontoh atau diimplementkan buat para viewers anak muda untuk berani terjun di dunia digital entrepreneurship. Oke, mungkin kayak sekarang kan apa ya? Pasca COVID-19. Pas COVID aja ya, pas COVID ya. Pas COVID tuh pembelajaran itu kan lebih efektif by online kan? Iya. By online like e-learning, platform online yang lain seperti yang disebutkan Mas Fikri tadi kayak ruang guru. Ruang guru itu tadi kan. Jadi mungkin kalau untuk zaman sekarang ya digital entrepreneurship itu kayak lebih worth by online gitu kan sih mas? Ya betul Karena namanya juga digital mas. Yes. Digitalisasi. Digital. Mungkin dari Mas Fikri gimana teman? Kalau dari saya sendiri ya terkait peluang yang bisa diambil itu sebenarnya banyak, apalagi pasca COVID ya, seperti yang Mas Rian telah sampaikan. Yang pertama,
selain melalui platform online, yang pertama, yang kedua kita juga bisa memaksimalkan yang namanya konsultasi online. Kayak misalkan ya, sekarang kan itu kan banyak mahasiswa atau siswa itu yang bahkan sudah bunuh diri. Kenapa tuh? Karena mungkin banyak tekanan, kayak contoh misalkan kita semester 7 sudah banyak tekanan skripsi. Ya. Itu kita banyak mendengar berita. Ya termasuk mungkin kita ya. Kita mungkin bisa membuka jasa curhat online. Nah, jasa konsultasi online. Terkait pendidikan juga, nanti mereka mungkin bisa konsultasi terkait skripsi juga bisa, terkait tugas akhir, proposal yang mereka buat dan sebagainya. Jadi bukan hanya terkait dengan pendidikannya saja, tapi terkait konsultasi psikologinya mereka juga bisa. Mental health. Nah itu bahasa kerennya. Iya, Seperti itu mas. Oh, berarti digital entrepreneurship bisnis ini yang di bidang pendidikan ya, itu nggak cuman berpengaruh di akademik aja ya, Betul. nanti bisa ke psikolog mereka juga. Oke Pak. Itu kan tentang peluang mas ya, yang bisa kita cari biar bisa ngembangin bisnis ini. Mungkin ada satu lagi nggak sih mas? Apa? Like konten-konten. Sekarang banyak kan konten-konten. Pendidikan. Contoh terdekatnya aja kayak temen kita. Tapi udah nggak kuliah lagi sih. Hobi, Hobi Nasution. Bukan mas. Itu orang Medan le. Itu orang Medan le. Online course, online konten online. Teaching English, tutor whatever. Pendidikan. Hobi. Ya, Itu termasuk anggota kita kan dulu hobi. Jadi sekarang dia memutuskan nggak kuliah, Fokus menjadi konten. Otodidak belajar bahasa Inggris, dan itu semua dilakukan secara online. Dan sekarang dia sendiri yang jadi tutor. Oke. Oke. Menurut masnya itu masuk ke digital entrepreneurship ya? Ya. Atau ke selebgram yang ngasih edukasi. Jadi masuknya itu di bisnisman atau selebgram sih? Karena kan dia kan lewat internet platform kan? Ya. Jadi itu lebih ke arah seleb atau digital marketing. Kalau menurut aku pribadi, buat Bobby ini kayak nggak ngebet ke selebnya gitu sih mas. Lebih ke digital entrepreneurship tadi. Soalnya dia tuh kayak benar-benar menginspirasi gitu loh. Oke. Menginspirasi dan nggak ngebet ke selebnya gitu sih. Berarti karena tujuannya ke arahnya Ya, ke digital education. digital entrepreneurship Ya. dan pendidikan ya. Ya. Oke. Itu tadi kita telah membahas tentang peluangnya ya Mas ya. Buat anak-anak yang lain biar bisa yakin kalau bisa ngembangin bisnis digital entrepreneurship di bidang pendidikan ya. Ya. Yang pastinya ya Mas ya, ada peluang pasti ada tantangan. Karena nggak mungkin dah kita bisa jalani sesuatu itu mulus banget kayak air sungai, pasti ada gelombangnya ya. Betul. Pasti ada naik turunnya, ada terjalannya. Apa sih yang mungkin ya Mas ya buat mas-masnya ini yang sering terlewat di otak, kok aku susah ya mau bisnis di bidang pendidikan ini? Apa sih challenge-nya? Bisa disebutin lah beberapa. Buat Mas Fikri Terkait tantangan pendidikan Iya. Sebenarnya banyak ya. Kalau kita bisa mengambil contoh tantangan di era sekarang itu kan sekarang orang-orang pada berlomba menjadi konten kreator ya. Iya. Nah, cara menjadi konten kreator itu sendiri kan juga harus diperlukan kreativitas. Orang-orang perlu kreatif untuk buat konten. Jadi gak kontennya itu aja. Katakan yang sekarang viral misalkan 90 tambah 6 ternyata 99. Nah itu kan itu bisa dijadikan menjadi sebuah role model untuk sebuah konten pendidikan. Nanti bisa dijadikan meme atau gimana, nanti yang bisa memantik penonton seperti itu. Pendidikan juga seperti itu. Kita tuh misalkan ketika ingin membangun sebuah konten branding sosial di media sosial, kita harus memastikan kalau video yang kita buat, konten yang kita buat itu benar-benar berkualitas. Benar-benar nanti bisa memahamkan para siswa ini, memahamkan manusia-manusia ini yang ada di sosial media, dan juga bisa menghibur. Jadi tidak cuma mencerdaskan tapi juga menghibur. Tidaknya mereka itu bisa terpancing dengan, oh iya kontennya misalkan Mas Rehan tentang bahasa Inggris, tentang grammar.
setidaknya grammar itu yang awalnya stigmanya grammar itu susah. Iya. Grammar itu kemudian jadi gampang ketika dibalut dengan kontennya Mas Rehan. Seperti itu. Jadi tantangan yang pertama itu adalah terkait dengan kreativitas serta kualitas. Yang kedua adalah terkait keamanan data. Kita tahu sendiri kan di zaman ini kan semuanya serba terbuka, semuanya serba bebas, semuanya serba orang-orang bisa membuka data Seperti kita. Kominfo di hack sama. Nah, itu kan salah satu kebobolan data kan, itu Ya, sudah ya, parah ya, negara ya, kita. ya. Bagaimana kita memaksimalkan apa yang telah kita buat kalau data kita saja Aman, dibuat? gitu ya. Seperti itu kan. Itu sudah menjadi sebuah paranoid yang ada di lingkungan. Seperti itu. Untuk Oke, Masnya? oke. Mungkin sama sih kayak Mas Vicky sih. Setuju. Yang pertama kan creativity ya. Iya. Creativity itu emang sangat penting sih. Betul. Boleh nggak ambil contoh lagi ke teman kita tadi Bobby? Boleh. Bobby itu saya lumayan ngikutin sih katanya si Bobby. Saya lumayan Ada follower aktif. Ya, follower aktif. Jadi Masnya sedikit-sedikit juga belajar Mas ya. Sedikit belajar, Tentang tapi digital ini. belum banyak sih Mas. Apa-apa. Maybe contohnya lagi-lagi tadi Bobby. Bobby itu awal-awal konten dulu ya. Itu masih ya bagus, overall bagus. Tapi seiring semakin kesini, dia itu makin bagus gitu loh. Jadi makin kreatif. Makin kreatif. Ya, makin improve dari tools buat record, terus editingnya itu makin bagus. Jadi emang creativity itu harus diimprove terus sih Mas. Saya setuju. Kemudian keamanan data tadi, ya yang paling dikatakan Mas Vicky, saya setuju. Oke. Jadi itu hal-hal yang mungkin tantangan ya Mas ya. Iya. Untuk Salah. bisa mengembangkan digital entrepreneurship di bidang pendidikannya. Iya. Oke. Kalau mas-masnya pasti kan ingin terjun di dunia bisnis, harusnya lebih mendalami Mas ya tentang digital entrepreneurship di bidang pendidikan. Mungkin Masnya bisa kasih contoh nggak sih? Contoh dari digital entrepreneurship ini, kayak aplikasinya atau di application. apanya ya, jalannya seperti itu Mas. Mungkin dari Mas. Mungkin dari tadi awal udah disebutin sih sama Mas Fikri. Yang lagi ruang guru, iya kan? Ya. Ruang guru, terus ada Udemy, and then yang Coursera. lebih bukan spesifik Mas, lebih ke yang tidak terlalu diketahui oleh banyak orang, paham Mas? Iya, paham. Ya seperti itu. Mungkin Bang Riki ada Contohnya Apa ya? Mungkin Duolingo mungkin. Duolingo itu kan iya. ketika awal saya download itu kan aplikasinya serba gratis ya. Tapi kok sekarang ada paket-paket premium itu bagaimana? Bisnis sekarang bisnis kan. Iya sih. Sekarang semakin Itu salah satu contoh gitu. contoh digital ya Mas ya. Nah, betul. Oke, digital entrepreneurship. Oke, bisa. Itu juga bisa Canva juga mungkin. Canva itu kan aplikasi edit yang bagus ya. Iya. Awal itu kan Canva template-nya kan banyak gratis. Ya. Kok lama-lama kok sekarang kebanyakan perlu Iya, harus iya. beli paket itu kan Iya. benar-benar ya kita sebagai mahasiswa sebagai orang yang belum butuh Nah. namanya. belum punya uang. Iya. Yang prime itu bagaimana? Iya. Harga-harganya juga Tapi lumayan. bisnis kan? Bisnis, Iya. bisnis. Selamanya Bisnis. bisnis. Itu yang dinamakan bisnis Mas ya. Betul, bisnis. Oke. Bisnis is bisnis. Jadi apakah dengan cara misalnya kita mau buka digital entrepreneurship di pendidikan, contoh kayak yang disebutin Mas Fikri dulu itu Canva gratis, banyak gratis. template yang tinggal pakai, tapi sekarang jadi berbayar. Betul. Apakah dengan cara kata kasarnya menggratiskan itu salah satu bentuk peluang? Terkait penggratisan template Canva. Ya, itu sekitar contohnya aja. Apakah itu masuk di peluang? Mungkin sepertinya masuk sih ke peluang bisnis. Karena awal kan mungkin sistem dari Canva-nya sendiri itu ya, mungkin dari company yang Canva sendiri itu mungkin awal mereka menarik pelanggan dulu. Ya, Jadi pancingan. orang sudah nyaman dengan Canva. Ya. Akhirnya mereka sudah banyak penggunanya. Akhirnya mereka satu persatu mulai di premiumkan, mulai Di-premiumkan. paketannya seperti itu.
untuk menguji yang setia tadi ya. Menguji yang setia tadi apakah tetap bakal follow Canva atau bakal berpaling ke yang lain yang Ternyata masih gratis yang lain ternyata masih banyak ya. Banyak meskipun premiumnya banyak. Meskipun berbayar masih Dan banyak. itu bisa dikalkulasi juga keuntungan. Berarti itu termasuk Canva berhasil dalam bisnisnya gitu. Nah, betul. Iya. Tapi selama meskipun berbayar Mas ya, tetapi mereka kan tidak akan membiarkan para penggunanya tidak mendapatkan benefitsnya kan. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin kurang lebih itu ya obrolan kita hari ini tentang digital entrepreneurship di bidang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita pamit undur diri. Jangan lupa klik like and share ke video ke teman-teman kalian di seluruh penjuru dunia. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya. Ya cuma kata langsung. Selamat. Aduh, paling dulu. Gak apa, bisa dipotong. Oh, iya. Ojo semua. Piye, Dos? Nah, Ojo. podcast Game on Dos.